Alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tanazzalur rahmatu wal barakat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun al-hadirun ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Qala jalla wa ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral mukminin, hamba-hamba Allah yang dimuliakan dan selalu dirahmati Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala di pertengahan bulan Jamadah Ats-Tsaniyah atau bahasa kita Jumadil Akhir, tepatnya di hari yang ke-18, kita masih diberikan kenikmatan yang teragung oleh Allah tabaraka wa taala, nikmatul iman, nikmatul Islam, sehingga kita hadir di masjid yang mulia ini, Masjid Al-Fauzin, untuk sama-sama membuktikan iman kita kepada Allah tabaraka wa taala dengan melaksanakan salat Jumat di hari ini. Sekali lagi kita berhari raya, karena hari Jumat adalah hari raya kaum muslimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oleh karena itu, sebagai bagian dari syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala, maka kita tetap berusaha melihat kinerja ketaatan kita kepada Allah, ubudiyah, pengabdian, ketundukan, ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala sampai hari yang ke-18 bulan Jamadah Ats-Tsaniyah ini, atau hari ke-21 di bulan pertama tahun 2022 ini. Semoga kita semua berhasil terus untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah tabaraka wa taala, sehingga saatnya nanti kita bertemu dengan Allah tabaraka wa taala dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu, pada kesempatan Jumat yang penuh berkah siang hari ini, izinkan sekali lagi kita melakukan kontemplasi, evaluasi sampai di mana ketaatan kita kepada Allah tabaraka wa taala sesuai dengan firman Allah tabaraka wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha ila akhiril ayat. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap jiwa melihat apa yang sudah dilakukannya sebelum ini untuk kebaikannya di masa yang akan datang, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Untuk melaksanakan ayat ini, marilah kita dengarkan sebuah nasihat emas dari manusia yang sangat dipilih oleh Rasulullah SAW dari generasi terbaik, generasi salafus salih, generasi sahabat Nabi SAW. Beliau adalah Al-Khalifah Ar-Rabi', khalifah keempat pengganti Rasulullah SAW,
Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ajma'in, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu arda. Nasihat emas beliau radhiyallahu anhu arda dimaktubkan di dalam kitab Nasaihul Ibad yang ditulis oleh ulama besar kita Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani, Imam Nawawi orang Banten. Dalam kitab yang sangat fenomenal tersebut, beliau mengutip 3 nasihat emas atau 1 nasihat emas dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu arda yang berisi 3 nasihat. Mari sama-sama kita dengarkan dalam forum Jumat yang penuh berkah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu arda, inna min na'imid dunya yakfika al-islamu ni'matan, wa inna min asy-syughli yakfika at-ta'atu syughlan, wa inna min al-'ibrati yakfika al-mautu 'ibratan. Terjemahannya, sesungguhnya dari sekian banyak nikmat dunia, cukuplah Islam sebagai nikmat bagimu. Dari sekian banyak kesibukan, cukuplah ketaatan sebagai kesibukan. Dari sekian banyak pelajaran dan nasihat, cukuplah kematian sebagai pelajaran bagimu. Masyaallah mukminin jamaah salat Jumat dimuliakan dirahmati Allah Taala. 3 nasihat, 3 poin dalam nasihat emas Sayyidina Ali bin Abi Thalib akan kita lihat sesuai dengan keterbatasan waktu kita di siang Jumat yang penuh berkah. Yang pertama, inna min na'imid dunya yakfika al-islamu ni'matan. Dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tidak mungkin kita menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, pasti kalian tidak akan sanggup melakukannya karena terlampau banyak. Dari bangun tidur saja tadi sebelum subuh sampai jam 12.20 waktu Masjid Al-Fauzin, ada yang bisa menghitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita? Tidak akan ada yang bisa. Nikmat yang langsung kita rasakan maupun yang tidak kita sadari. Walaupun kadang-kadang kita membatasi nikmat Allah hanya yang sifatnya fisik, sifatnya materi, sifatnya benda. Namun yang non fisik kadang-kadang terlupakan. Namun ia tetap nikmat Allah. Ada yang bisa menghitungnya? Tentu jawabannya tidak ada yang bisa. Dan memang kita tidak perlu menghitung-hitung. Tugas kita bukan menghitung-hitung nikmat Allah, tapi tugas kita la in syakartum la azidannakum, untuk pandai mensyukuri nikmat Allah Taala yang amat banyak tersebut. Dari sekian banyak nikmat, maka cukupkanlah bagi kita, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu arda, Islam sebagai nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Hendaknya setiap kita, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu arda, berupaya menikmati agama Islam ini dalam kehidupan kita. Betul-betul menikmatinya. Bukan dibuat-buat, bukan terpaksa, bukan tidak sengaja, tetapi betul-betul dirancang, betul-betul diupayakan agar Islam ini benar-benar kita nikmati. Bagaimana gambarannya? Begini, kita ambil contoh. Kalau ada makanan lezat, maka insya Allah orang yang sehat, tidak punya penyakit, akan bisa merasakan nikmatnya makanan lezat tersebut. Tapi kalau orang berkata, makanan lezatnya, iya, garamnya banyak atau tidak? Kenapa tanya garam? Karena saya ada masalah hipertensi, ada sakit hipertensi. Kalau ada juga yang mengatakan, makanannya enak ya, iya, kadar gulanya banyak atau tidak? Kenapa ditanya? Saya punya penyakit diabetes. Oh, ada penyakit. Makanannya enak ya? Iya. Tapi lemak-lemaknya banyak atau tidak? Kenapa ditanya? Karena saya punya kolesterol.
Maka bisa kita katakan hanya orang-orang yang memiliki penyakit yang tidak bisa merasakan kelezatan makanan tersebut. Karena ada penyakit dalam tubuh orang tersebut. Wa'iyadillah. Nasrullah al-afiyah. Begitu juga dengan menikmati Islam. Orang yang keislamannya insya Allah sehat, dia akan menikmati sholat. Gak perlu terburu-buru. Untuk apa sholat terburu-buru? Siapa yang mengejar-ngejar kita? Setan pun gak mengejar-ngejar kita, paling menggoda saja. Jadi tidak perlu terburu-buru. Baca Quran, sempatkan. Kenapa? Menikmati. Saya sibuk. Waktu saya habis pekerjaan saya saja kadang-kadang dirapel. Mana terlalu banyak pekerjaan saya, kewajiban saya, sehingga gak sempat baca Quran. Sebenarnya bukan gak sempat. Mungkin ada kolesterol, penyakit kolesterol, sehingga tidak bisa kita nikmati itu Al-Quran. Mungkin garamnya terlalu banyak, ada hipertensi, sehingga tidak bisa kita nikmati. Padahal nikmat lezat itu kata orang sehat. Mari sama-sama kita introspeksi diri kita, mumpung masih baru 1 hari tahun baru 2022. Apakah kita sudah benar-benar menikmati Islam ini? Atau ternyata satu kala, satu ketika kita malah gerah. Gerah bagaimana? Mungkin kita sholat, mungkin kita ngaji, mungkin kita doa, mungkin kita berzikir, tapi kita lihat kok keluarga itu begitu fanatik terhadap agamanya. Fanatik bagaimana? Kalau ngaji dia ikut ngaji, kalau sholat dia jaga sholatnya, baca Qurannya alhamdulillah walaupun gak khatam, tapi dia upayakan rutin. Kok ada yang gerah melihat orang seperti itu? Wah, ini ekstremis, fundamentalis. Mungkin bukan itu, tetapi ada diabetes mungkin dalam iman kita. Mungkin ada kolesterol dalam iman kita. Mungkin ada penyakit dalam iman kita. Khatib mengajak diri pribadi, keluarga kita, semua kaum muslimin, khusus jemaah salat Jumat Masjid Al-Fawzi, untuk sama-sama terus mengevaluasi. Benarkah kita sudah menikmati Islam yang Allah berikan kepada kita? Karena ini nikmat yang paling besar, nikmat iman, nikmat Islam. Yang kedua, di antara sekian banyak kesibukan, cukuplah taat kepada Allah sebagai kesibukan kita. Banyak yang sibuk dan itu tidak salah, benar sekali. Sibuk kesana, sibuk mencari rezeki, menjadi masyarakat yang baik di RT-nya, di lingkungannya, di masjidnya, di tempat ibadahnya, di kantornya, di tempat beraktivitasnya, bagus, harus begitu. Itqan, profesional, sungguh-sungguh, kerja keras, kerja yang terbaik, kasih kontribusi yang terbaik, bagus. Tapi pernahkah kita bertanya, selama ini kegiatan kita yang banyak tadi, apakah ada nilai ketaatan kepada Allah? Atau ternyata di situ mengandung durhaka, dosa, melawan Allah Subhanahu wa taala? Na'udzubillah min dzalik. Inna minasyughli yakfika at-ta'atu syughlan kana sayyidina Ali. Cukupkanlah apapun aktivitas kita, kegiatan kita, kesibukan kita, pastikan ada nilai ketaatan di dalamnya. Karena apapun bentuknya, meskipun di luar masjid, meskipun di luar majelis taklim, tapi kalau bernilai taat kepada Allah, insya Allah dicatat sebagai pundi-pundi amal soleh kita yang akan memperberat timbangan amal soleh kita di hari perhitungan nanti, di hari timbangan nanti. Dan ini penting bagi setiap kita untuk memastikan timbangan kita stoknya semakin bertambah, kebaikan, stok kebaikan semakin bertambah, semakin bertambah, sehingga kita nanti ketika di mizan dalam timbangan, alhamdulillah, faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aishatir radiyah. Siapa yang berat timbangannya, dia ada dalam kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah itu kita semua, amin. Tapi mari sama-sama kita pastikan, inna minasyughli yakfika ta'atu syughlan. Aktivitas kita, kesibukan kita, mari kita pastikan semuanya bernilai ibadah,
bernilai taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, insya Allah berbuah manis. Yang terakhir, poin ketiga dalam nasihat Mas ini adalah dari sekian banyak pelajaran, sekian banyak nasihat, maka cukuplah kematian sebagai pelajaran, sebagai nasihat terbaik bagi kita. Mungkin tadi pagi ada di antara kita yang mengantar saudara kita, keluarga kita, tetangga kita, karib kerabat, atasan, bawahan, teman sejawat ke peristirahatan yang terakhir di makam. Mungkin sepekan yang lalu ada di antara kita yang juga mengantarkan. Sebulan yang lalu kita mendapatkan takziah di media-media sosial kita, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi, dan seterusnya. Alhamdulillah bagus, pahalanya besar, berkirat-kirat. Masing-masing pengurusan tempat itu memandikan, mengkafan, mensolatkan, sampai menguburkan, pahalanya sangat-sangat besar. Bagus. Tapi apakah cukup sampai di situ? Sebab terkadang kita merasa, yang mati kan dia, yang dikuburkan si fulan, saya masih sehat, saya masih segar, saya masih muda. Tidak diucapkan memang, tapi dalam tindak tanduknya menunjukkan sepertinya kematian masih jauh, masih lama. Padahal seorang Nika Ardila meninggal dalam usia 16 tahun. Dan banyak lagi kita saksikan. Bahkan ada yang belum keluar, masih dalam janin, dalam rahim ibunya, sudah ada yang dipanggil kepada Allah. Dan kita tahu akan hal itu. Apakah kita benar-benar bisa menjadikannya sebagai pelajaran? Ini tantangan bagi kita dan nasihat bagi kematian sebagai pelajaran terbaik, nasihat terbaik. Sehingga aneh kalau ada orang tega berbuat zalim, tega mencuri, tega berbohong, tega membuat orang susah dan seterusnya. Apa tidak ingat akan datang saatnya malakul maut menjemput dia? Inna minal ibrati yakfikal mautu ibratan. Dan ini nasihat terakhir ketiga ini diambil dari beliau, oleh beliau dari Nabi SAW. Sabda Nabi SAW, kafa bil mauti wa idham, cukuplah kematian sebagai nasihat bagi kita, sehingga kita mempersiapkan diri paling tidak 2 hal. Yang pertama, kita berupaya supaya apa yang kita lakukan, karena kita tidak tahu kapan malaikat maut datang, kapan, di mana, dengan cara apa. Pastinya iya, tapi kapan? Nggak tahu. Di mana? Caranya seperti apa? Nggak tahu. Bisa secepat, bisa. Sehingga orang yang merasakan seperti ini, dia melaksanakan minimal 2. Yang pertama, dia berusaha menimbang-nimbang, ini baik apa enggak ya? Kenapa? Karena kalau nggak baik, malaikat mau datang, aduh apa sih jawaban saya di hadapan Allah? Berupaya terus untuk mengontrol amalnya. 1. Yang kedua, orang yang berhasil menjadikan kematian sebagai pelajaran terbaik, nasihat terbaik dalam kehidupannya adalah selalu berusaha nambah amal soleh. Dia nggak hitung-hitungan, nggak mengatakan, kok saya? Kan saya udah nyumbang di masjid, kan saya udah jadi ini, kenapa harus saya lagi? Justru bagus. Allah berikan kesempatan untuk menambah amal soleh, kenapa diprotes? Kenapa? Kalau kita tidak segera ambil, kedua orang. Orang yang akan, makanya kata Allah Subhanahu, cepat-cepat kalau urusan kebaikan, cepat-cepat, jangan sampai kalah sama ayam. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Segera berlomba-lomba, cepat-cepat ila magfiratin, kepada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan menuju surga. Cepat-cepat. Ini masjid perlu ini. Pak, saya bisa. Keluar. Oh, nanti dulu ya. Ya, lama. Ketemu sama orang sudah. Tapi nanti kan diberikan juga. Ya nanti sudah lain lagi ceritanya. As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Pendahulu yang memenangkan Islam dan Rasulullah SAW dari kalangan muhajirin dan ansar beda sama orang yang masuk Islam berikutnya.
Mereka masuk Islam baik, kerajaan Nasrullahi wal Fathu ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi apa aja baik, tapi derajatnya beda. Al-asbaq yang dulu tentu lebih top. Semakin sulit dia berada dalam ketaatan kepada Allah, semakin tinggi nilainya di hadapan Allah. Orang yang menjadikan kematian sebagai pelajaran terbaik, nasihat terbaik, dia akan berusaha alhamdulillah. Jaga orang tua sakit, hitung-hitungan, bang. Kan saya udah 2 hari, bang. Hari ketiga abang mau. Perlu lomba saja sudah. Dia sih keenakan, saya udah keenakan. Kita yang keenakan menjaga orang tua kita di saat-saat akhir, di mana dulu kita susah, kita kecil, orang tua kita habis-habisan, mati-matian, bertaruh nyawa dan darah orang tua kita. Kapan kita bakti? Sekarang saatnya dia sudah kita buat yang terbaik. Kafa bil mauti wani. Kenapa? Kita ingin menjadikan kematian itu sebagai nasihat terbaik kita, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, sesuai dengan nasihat Mas Sayyidina Ali bin Thalib radhiyallahu anhu. Semoga kita semua diberikan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan semua yang disebutkan oleh beliau radhiyallahu anhu sebagai sesuatu yang memicu kita untuk lebih baik lagi ke depan, sehingga saatnya kita menemui Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan wala tamutunna illa wa antum muslimun, dalam keadaan muslim, dalam keadaan berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan terbaik. Amin ya rabbal alamin wa ya mujiz. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas-sami'ul 'alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma fasalli wa sallim wa barik 'ala hadha an-nabiyyil karim wa 'ala alihi wa sahbatihi ajma'in. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna wa liwalidina warhamhum kama rabbayna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام ومن كورونا ومن سيء الأمراض يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتوفنا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يقول بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar.